Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Jemaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang sempurna, sehingga pada maghrib petang kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas kita, baik itu rutinitas biasa ataupun rutinitas ibadah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang terakhir pada pertemuan yang terakhir kita membahas hadis yang nomor 9 untuk khusus edisi terjemah yang penerbitnya adalah Darul Haq, itu nomor hadisnya nomor 10. Itu terakhir kita membahas hadis yang ke-9 yang berbunyi bagaimana? Idzal taqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslimani saling berhadapan dengan membawa pedangnya, saling membunuh, falqatilu wal maqtul, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya finnar, masuk dalam neraka. Ya Rasulullah, maka yang meriwayatkan hadis ini bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini kalau yang membunuh pantas masuk neraka. Kalau yang membunuh pantas. Ini kok yang dibunuh juga tetap masuk neraka. Sebabnya apa ya Rasulullah? Padahal dia belum sempat membunuh, sudah terbunuh duluan. Artinya apa? Niat untuk membunuhnya belum tereksekusi. Belum tereksekusi. Niatnya memang ada. Niatnya memang ada, tapi kan belum dibunuh. Kenapa kok masuk neraka ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, inna wa kana harisun ala qatli sahibihi. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia sudah sangat berhasrat untuk membunuh teman-temannya. Sehingga di sini kemarin sudah kami jelaskan Bapak Ibu, bahwasanya setiap perbuatan maksiat, setiap niat setiap niat berbuat maksiat, setiap niat melakukan perbuatan dosa yang sudah ditempuh usaha untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, maka dosanya tetap dicatat. Berbeda seseorang yang terlintas pikiran untuk berbuat jahat kemudian hilang begitu saja, dialihkan dengan pikiran yang lain, maka ini tidak dicatat. Misalkan mau nyolong jambunya tetangga, kayaknya seger, nggak jadilah, ini nggak dicatat. Tapi kalau sudah ada usaha nyolong jambu tetangga, usahanya biasanya apa Pak? Pengalaman Pak biasanya pakai apa Pak? Pakai sendal biasanya anak kecilan gitu Pak sendalnya dicopot di balang nanang mangga atau ngambil apa Pak? Galah untuk nyodok. Ketika ngambil galah, ini sudah dinamakan usaha belum Pak? Sudah dinamakan usaha untuk ngambil mangga. Kok pas lagi ngambil sangga, yang punya rumah apa?
keluar cekrek kabur, ya ini sudah dicatat Pak. Ya ini sudah dicatat. Kalau cuman ini mangganya seger nih kayaknya nih, terlintas tapi nggak jadi, ini nggak dicatat. Ya bedanya gitu Pak ya. Jadi kalau sudah ada usaha ini sudah dicatat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ya para remaja yang mereka suka tawuran Pak, biasanya daerah Jakarta Pak. Saya dari Jakarta dan sangat paham. Makanya saya ketika milih STM, orang tua nggak setuju. Ya, saya ketika lulus STM, ketika lulus SMP, kenapa mau masuk STM? Biar bisa langsung kerja, karena nggak mau repotkan orang tua. Tapi nggak boleh. Ya ibu saya memberikan syarat, kamu boleh masuk STM, tapi di kampung. Ya, kalau di kampung kan aman. Akhirnya saya udah nggak apa-apa lah. Ya demi orang tua, saya STM tapi di kampung. Kalau di Jakarta Pak, masya Allah, itu sudah terkenal. Ya antar SMA, antar STM lebih-lebih. SMA saja sudah sering tawuran, apalagi STM. Ya itu sudah, masya Allah. Kalau tawuran sudah ada yang mati, ini sudah nggak heran Pak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, remaja-remaja yang mati dalam tawuran atau tawuran antar desa lah. Dulu Cilacap pernah Pak ya. Ya antara daerah A dan daerah B. Ya nggak usah disebutkan ya. Itu yang terbunuh ketika niat dalam hati menyerang lawannya, menyerang kelompok lawannya, memang niat ingin membunuh, maka yang dibunuh ini yang mati dalam korban tawuran, dia juga nanti masuk neraka. Kenapa? Ada niat dan ada usaha, karena perang sudah berkecamuk. Ya, karena perkelahian antara dua kelompok yang tawuran itu sudah terjadi, sudah ada usaha. Maka ketika dia mati dalam dalam tawuran tersebut, yang mati pun juga nanti masuk neraka. Ini kemarin yang sudah kita jelaskan. Maka usaha-usaha tersebut, ya, bagaimana cara menghapusnya? Ya, cara menghapusnya nanti ada hadis yang berikutnya, itu dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Belum sampai dilakukan, kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Ya, maka ini insya Allah dosanya akan dihapus dan justru mendapatkan pahala. Ya, sudah ngambil galah tadi Pak ya, sudah megang sendal mau diserampang, tahu-tahu ini kok dosa, astagfirullah, maka ditinggalkan, maka nggak dicatat sebagai ya, atau dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena meninggalkan perbuatan tersebut karena takut kepada Allah, bukan karena ketahuan sama yang punya rumah. Kalau ketahuan sama yang punya rumah tetap dicatat. Nah ini yang kemarin kita jelaskan, ini saya ulang hanya untuk merefresh biar tidak lupa. Kita lanjut hadis yang ke-10 Pak ya. Hadis yang ke-10 atau yang ke-11 untuk versi yang terjemah Darul Haq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seseorang ya secara berjamaah, tazidu mengungguli ya, atau lebih baik dari salatnya yang dilakukan fi suqihi, di pasar ataupun di rumahnya, dengan perbandingan 20 derajat lebih. Bid'an di sini Pak, bid'an di sini diartikan kalau dalam bahasa Arab bilangan antara 3 sampai 9. Ya, jadi bisa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Maka diartikan 20-an lebih. Kemudian wadzalika anna ahadahum, yang demikian karena salah seorang di antara mereka idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a, dia itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, summa atal masjid, kemudian mendatangi masjid. Jadi ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Wudunya di mana? Di rumah. Ya, walaupun kalau wudu di sini juga tetap ada keutamaannya. Tapi kalau kita misalkan berniat untuk sholat berjamaah di masjid, yang lebih utama itu adalah wudunya di mana? Di rumah. Kecuali lagi di tengah jalan batal, ini nggak apa-apa. Ya, la yuridu illa sholah, dan dia tidaklah berangkat ke masjid itu kecuali ingin sholat, bukan pengen ngadem. Bagi masjid Nurul Rahman AC-ne lumayan ya, gua ngadem.
ya, antara maghrib dan isya. Bukan karena itu Pak, tapi niatnya benar-benar ingin sholat, ya, atau janjian sama seseorang, ya. Karena banyak orang ketika janjian itu janjiannya di mana? Di masjid. Yuk janjian, ketemuan di mana? Karena Masjid Al-Ikhlas, Bon Perapatan, ya. Niatnya apa? Ketemuan, bukan ingin sholat. Biasanya sholatnya di rumah. Cuman karena janjian dengan seseorang, akhirnya sholat berjamaah di masjid. Tapi tujuan utamanya apa? Ingin ketemu sama seseorang, janjian. La yanhazuhu illa sholah, tidak ada yang menjadikannya dia berangkat itu kecuali untuk sholat. Maka apa? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka setiap satu langkah, ya, setiap satu langkah yang ia langkahkan, ya, dia menuju masjid akan mengangkat derajatnya, ya. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan satu langkah yang lainnya akan apa? Akan menghapus kesalahan hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Berarti yang rumahnya paling jauh pahalanya paling banyak. Nanti ada penjelasannya Pak. Kemudian fa idza dakhala al masjid kana fi shalah maka natis shalatu hiya tahbisuhu. Nah, ketika orang tadi berjalan kaki ke masjid, sudah masuk masjid, ya, maka dia dianggap sedang melaksanakan sholat selama berdiam dirinya dia di dalam sholat itu untuk menunggu sholat berikutnya. Jadi seseorang yang berdiam diri di dalam masjid, ya, niatnya apa? Menunggu sholat yang akan datang, itu dianggap sedang sholat sampai sholat yang berikutnya, ya. Maka muadzin ini seperti itu Pak. Muadzin biasanya berangkat 10 menit sebelum adzan, masuk masjid dulu, sholat tahiyatul masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Maka semenjak dia selesai sholat tahiyatul masjid sampai 10 menit kemudian waktu sholat datang, dia dianggap sedang sholat. Bayangkan Pak, kalau datangnya 1 jam sebelumnya, maka selama 1 jam dia dianggap sedang sholat. Luar biasa Pak, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Kita termasuk di sini bukan Pak? Termasuk, ya. Kita double dapat pahala majelis ilmu, dapat pahala sholat, karena kita juga niatnya ingin menunggu waktu sholat isya, ya. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi. Para malaikat, ya, malaikat kan banyak Pak, ya. Dan para malaikat, ya, senantiasa bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama tetap berada di tempatnya, ya. Yaquluna, dan mereka berkata Allahumma arhamhu. Jadi para malaikat berdoa kepada orang-orang yang sedang menunggu sholat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Allahumma ghafirlahu, ya Allah ampunilah dia. 2 Pak, ya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Didoakan berapa? 3. Dirahmati, diampuni, diterima taubatnya. Malam yu'dzi fihi, selama dia tidak menyakiti siapapun di tempat tersebut. Walam yuhdis fihi, dan juga selama dia itu tidak berhadas. Maksudnya apa? Batal, ya. Kalau batal ya sudah, ya. Selama dia pertama kali selesai dari sholat sampai dia wudunya batal, itu dalam senantiasa doa malaikat, ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara umum, ya, menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Walaupun tentunya poin intinya nanti adalah ada di niat. Karena kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita masih dalam bab niat, dari hadis 1 sampai nanti hadis yang terakhir, ya, sampai nanti hadis yang ke-11, ya, sampai nanti hadis yang ke-11, ya. Jadi ini besok terakhir mungkin, ya. Ini masih dalam ikhlas. Cuman secara umum paling banyak ini membahas tentang keutamaan sholat berjamaah, ya. Dan ini sudah sering dimotivasi oleh para dai, sering dimotivasi oleh para ustadz, bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu apa? Lebih utama, 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW memberikan targhib. Apa itu targhib? Motivasi. Karena memang kaidah dalam menyampaikan sebuah nasihat yang itu memang
kaitannya dengan amal soleh, selalu Allah dan Rasulnya ketika menyuruh ataupun memerintahkan, memberikan titah khitab kepada para hambanya, pasti diiringi dengan yang namanya motivasi. Betul Pak ya? Haji ada keutamaannya, sholat ada keutamaannya. Disebutkan keutamanya dulu. Ya, disebutkan keutamanya dulu, ya. Tujuannya agar apa? Agar kita ini termotivasi. Ya, termotivasi. Ya, karena memang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak para hambanya, mengajak umatnya untuk senantiasa beramal soleh. Makanya nanti di kitab Riyadhus Shalihin ini Pak ada bab khusus membahas tentang kitab fadhail, keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan puasa, keutamaan haji, itu ada Pak. Nanti ada bab khusus tentang fadhail. Ada juga kitab hadis lain judulnya At-Targhib wa Tarhib. Ya, kitab khusus bahasnya tentang motivasi-motivasi amal soleh dan ancaman-ancaman ketika ditinggalkan. Ada. Untuk apa? Agar kita termotivasi. Ya, agar kita termotivasi. Namun sayangnya kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita sudah sering dimotivasi, ya, tapi masih susah untuk diajak sholat berjamaah. Ya, padahal ini masya Allah keutamaan sangat besar, 1:27. Ya, kita kalau dalam masalah urusan dunia saja Pak ya kita pasti lebih memilih yang lebih banyak. Contoh Pak dalam berdagang. Ya, contoh dalam berdagang. Misalkan di Cilacap ini ada bakul mendoan Pak. Ya, bakul mendoan ini kalau dia jualnya cuma di Cilacap aja, 1 bulan mungkin keuntungannya bisa sampai 5 juta. Misal, ya, berjualan cuma di Cilacap aja, ya, tempat produksinya, keuntungannya selama bulan bisa mencapai 5 juta. Tapi kalau seandainya dia mau menjual sampai daerah misalkan Tasik Malaya, berapa jam dari sini Pak? 4 jam ya, 3 sampai 4 jam. Ya, kalau dia mau menjual sampai Tasik Malaya, maka keuntungannya berkali-kali lipat sampai 27 kali lipat. 5 kali 27 berapa Pak? Banyak. Ya, kira-kira berangkat nggak Pak? Berangkat. Ya, berangkat. Kenapa? Dunia. Ya, keuntungan dunia. Terkadang seseorang itu, banyaknya seseorang itu, termasuk kita semua mungkin, ketika diberikan iming-iming akhirat, keuntungan akhirat biasa saja. Ya, tapi kalau diberikan iming-iming masalah dunia, pasti berangkat. Ya, Bupati Cilacap misalkan, ya, mengumumkan barang siapa yang bangun jam 2 malam, ya, ke rumah saya, maka saya kasih duit 100.000. Datang nggak Pak? Datang. Ya, datang pasti kata Bupati. Siapa saja mau datang ke rumah saya atau ke kantor saya jam 2 malam, ya, ketok-ketok, saya kasih 100.000. Kira-kira banyak yang datang nggak Pak? Ngantri Pak. Ya, mungkin sampai alun-alun nggak muat. Ya, tapi Allah memanggil kita untuk apa? Sholat sepertiga malam. Ya, balasannya apa? Doanya tidak akan ditolak. Siapa yang meminta aku beri, siapa yang minta ampun aku ampuni. Ya, siapa yang punya masalah saya berikan solusi, kata Allah. Siapa yang datang di antara kita? Jarang. Ya, karena apa? Masalah akhirat. Ya, terkadang kita lebih bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan apa? Kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal yang namanya akhir itu khairun, jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, jauh lebih baik dan lebih kekal. Kan Rasulullah sering memberikan ibarat pengumpaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Apa kata Rasulullah? Dunya fil akhirah. Ya, perbandingan antara kenikmatan dunia dan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Ya, perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya di samudra. Samudra Pak, bukan ember. Ya, samudra. Kalau ember sih kecil, samudra. Ya, kemudian dia angkat jarinya dan dia lihatlah apa yang menetes pada jarinya itu adalah dunia. Sedangkan luasnya samudra adalah apa? Kenikmatan akhirat. Itu sudah banyak hadis seperti itu Pak. Nah, kalau seperti ini banyak orang sudah dimotivasi, tapi kok tidak termotivasi, maka di situ ada masalah di mana? Iman. Ya,
Iman itu apa Pak? Kepercayaan. Barangkali dia belum percaya, barangkali dia belum yakin. Kalau dia masih tidak yakin, tidak termotivasi dengan hadis-hadis Rasulullah, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ada masalah di mana? Iman. Berarti mungkin dia tidak yakin. Padahal kalau bupati yang memberikan itu Pak, yakin datang malam-malam jam 2 demi apa? 100.000. Tapi Allah menjanjikan, minta apa saja aku penuhi, aku kabulkan. Yang minta ampun saya ampuni, gak ada yang datang. Ya, tidak ada yang datang. Nah ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang sholat jamaah, dikasih 27 derajat daripada sholat di rumah, tapi masih jarang yang datang. Ini terlepas dari hukum sholat jamaah Pak ya. Ya, kita sedang tidak membahas fikih. Karena apa? Karena dalam masalah fikih ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap fardu ain. Kalau fardu ain semua laki-laki wajib. Laki-laki ya, bukan ibu-ibu. Ada yang menganggap fardu kifayah, hanya sebagian saja. Kalau sebagian penduduk desa, lingkungan RT sudah ada yang pergi ke masjid, yang lainnya tidak berdosa. Ada yang menganggapnya sunnah muakkadah. Ya, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Ya, jadi ini terlepas dari hukum sholat jamaah, para ulama sepakat sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Dan para ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat jamaah di masjid adalah sunnah muakkadah, tetap mereka melaksanakannya secara berjamaah. Jadi para ulama yang memfatwakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah, mereka juga melaksanakannya secara berjamaah dan tidak pernah ditinggalkan kecuali ada uzur. Gak pernah ditinggalkan. Ya, kayak para ulama Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat Bapak Ibu. Yang satu fardu kifayah, yang satu sunnah muakkadah. Tapi para ulama Syafi'iyah mereka semua tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali kalau ada uzur. Ya, hujan besar, sakit ataupun yang semisal, nggak pernah ditinggalkan. Ya, maka harusnya kita di sini harus bisa termotivasi dengan ya kata-kata ataupun motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus ini Pak, kita meramaikan masjid. Jangan sampai nanti kita sudah bangun masjid, sudah ada AC-nya tapi jamaahnya sepi. Akhirnya nanti diramaikan sama jamaah lain. Ya, maksudnya yang dari keluar kelompok misalkan ya, yang dari luar latar belakangnya berbeda. Ya, nanti jangan sampai nanti ada seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya para sahabat pun, ya para sahabat ketika melaksanakan sholat itu juga secara berjamaah, tidak pernah ditinggalkan kecuali ada uzur. Dalam satu hadis, ya saya mengambilnya dari kitab yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan kondisi bagaimana para sahabatnya Rasulullah itu ya semangat mereka dalam menjalankan sholat jamaah. Beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafikun ma'lumun nifaq. Ya, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang sangat dicintai, yang sangat mulia, mengisahkan bahwasanya kami, maksudnya para sahabat, berpendapat bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat berjamaah, maka dia itu apa? Ma'lumun nifaq. Illa munafikun ma'lumun nifaq. Maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik yang kemunafikannya maklum, sudah sangat jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah kalau ada orang muslim tidak sholatnya tidak di masjid, maka itu dianggap sebagai orang munafik. Ya, yang kemunafikannya sangat jelas. Ya, yang kemunafikannya sangat jelas. Ya. Kemudian beliau melanjutkan walaqad ra'aitur rajul, sungguh aku telah pernah melihat seseorang, ya, yu'ta bihi yuhada baina rajulaini, datang ke masjid dipapah ya oleh dua orang. Jadi posisinya di mana? Di tengah. Ya, posisinya di tengah karena mungkin nggak bisa jalan atau
lumpuh atau mungkin habis perang banyak luka, ya, datang ke masjid dipapah, ya, yuhada baina rujalaini hatta yuqama fis shaf, sampai dia itu masuk masjid dan didirikan di shaf di dalam masjid. Luar biasa, Pak. Zaman Rasulullah ada orang nggak bisa jalan, ya, pincang, ya, tetap menghadiri sholat jamaah dengan dibantu 2 orang temannya. Luar biasa. Kenapa, Pak? Tadi karena pada zaman Rasulullah orang yang tidak mau sholat jamaah ini terlepas dari hukumnya, Pak, ya. Terlepas dari, saya sedang motivasi. Pada zaman Rasulullah karena orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dinilai sebagai orang yang munafik. Kenapa demikian, Pak? Karena orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW dia menampakkan keislamannya, ya, dia menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan penyakit hatinya, ya. Dia itu sholat itu kalau sholat zuhur sama sholat asar dan juga sholat maghrib. Tapi kalau sholat isya sama sholat subuh gak datang. Kenapa, Pak? Karena kalau siang hari apa? Terlihat ada cahaya, ya. Artinya apa? Dia berangkat ke masjid itu biar apa? Terlihat oleh orang. Tapi kalau malam hari isya kan sudah gelap, apalagi subuh, ya. Dia nggak pergi ke masjid. Karena apa? Sejatinya dia itu ada penyakit hati. Dia nggak mau sholat jamaah. Dia itu datang ke masjid bukan karena Allah, bukan karena termotivasi, tapi karena apa? Ingin dianggap sebagai orang Islam, ingin dianggap sebagai orang baik, ingin dilihat orang lain sebagai orang yang soleh. Sehingga kalau subuh dan juga sholat isya karena nggak ada yang tahu, dia tidak berangkat. Maka saking takutnya para sahabat digolongkan sebagai orang munafik, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, ya, selama dia mendengar adzan dan selama dia bisa sampai ke masjid apapun, dia tetap berangkat ke masjid. Luar biasa, ya. Kemudian ada kisah yang lain dari Sa'id ibn al-Musayyab, yaqulu ma fatatni sholatu fi jama'atin mundu arba'ina sana. Ada Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala, beliau mengatakan aku tidak pernah ketinggalan sholat fi jama'atin secara berjamaah selama 40 tahun. Luar biasa, ya. 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. 40 hari saja, Pak, ini keutamanya luar biasa. Kalau kita bisa istiqomah, Pak, 40 kali, bukan 40 hari, ya, atau 40 hari, ya, 40 hari itu nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana? Man sholla fi jama'atin arba'ina yauman yudrikut takbiratal ula kutiba lahu baro'atan. Barang siapa yang sholat secara berjamaah selama 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya, maksudnya Bapak, ketika imam takbiratul ihram kita sudah berada di shaf, bukan takbiratul ihram kita masih di rumah, guys. Imamnya takbir masih apa? Masih di rumah. Tapi ketika imam itu takbiratul ihram, kita nggak ketinggalan, kita sudah berada di shaf. Maka kata Rasulullah SAW, balasannya apa? Akan dibebaskan dari 2 hal, ya, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Ada hubungannya juga. Dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari siksa neraka, dan baro'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Luar biasa, Pak, ya. 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, ya. Keutamanya dicatat, diberikan 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Ini susah apa susah, Pak? Susah, Pak, ya. 40 ini 40 hari aja susah, apalagi 40 tahun. Maka ini keutamaan bagi yang diberikan amanah sebagai muadzin. Tapi nggak digaji nggak apa-apa, ya, kita dapat gaji dari Allah, dapat keutamaan, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Pasti, Pak, muadzin itu nggak pernah ketinggalan. Wong dia yang adzan, dia yang qomat, ya. Maka kalau ingin jadi seperti itu, daftarkan diri menjadi muadzin, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, Pak. Luar biasa, Pak, ya, luar biasa. Tapi syaratnya apa? Harus bisa adzan, ya. Belajar dulu, ya, karena yang harus bisa adzan itu pertama suaranya harus lantang, ya, dan tidak boleh ada kesalahan-kesalahan yang nanti bisa merubah makna.
ya saya pernah ini Pak, pernah disuruh ngisi di salah satu masjid tentang fikih adzan dan iqomah. Saya selesai ngisi kajian, muadzinnya nggak muadzan, ya malu, takut, ya karena apa? Karena selama ini katanya banyak salahnya. Ya, jadi itu Pak. Jadi harus latihan Pak. Nah ini Pak. Jadi keutamaan sholat jamaah itu kalau 40 hari ya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, ya itu dicatat dua pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian ada juga kisah dari sahabat yang lain. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair al-Muadzin, wa huwa yajudu li nafsihi faqala khudhu bi yadi faqila innaka alilun. Ada salah seorang sahabat namanya Amir bin Abdullah ibn Zubair, dia minta tolong kepada para sahabatnya, tolong tuntun saya menuju masjid. Khudhu bi yadi, maksudnya tuntun gandeng tangan saya untuk menuju masjid. Innaka alil, kata para sahabatnya, ya sahabutku engkau pincang. Ya engkau pincang, enggak usah berangkat ke masjid. Udah uzur, rukhsah, kata siapa? Kata sahabat. Maka kata Amir bin Abdillah tadi yang pincang tadi, ya, qala asma da'iyallahi fala ujibuhu. Loh kenapa? Ya, saya kan masih dengar. Yang pincang kan kaki saya. Kuping saya masih mendengar. Artinya apa? Dipanggil dia dengar, berarti kan harus memenuhi panggilan tersebut, kecuali dia tidak dengar. Ya, orang tidur kan nggak dengar Pak ya, nggak dengar, ya, atau memang suaranya memang kupingnya sudah nggak jelas. Ini ada udzur, wong saya dengar kok dan saya mampu dengan bantuan orang lain. Maka kata sahabat Amir bin Abdullah tadi, fa'khudhu biyadihi fadakhala ma'al imam fa'akhadhu biyadihi, maka sahabatnya tadi membawanya dia masuk ke dalam masjid bersama imam fil maghrib, pada sholat maghrib, faraka'a rok'atan summa mata, kemudian dapat 1 rakaat dan dia meninggal. Masya Allah Pak, ya, pincang, tetap minta tolong kepada temannya untuk apa? Dibawa ke masjid. Akhirnya apa? Matinya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sholat, luar biasa. Ini harus kita minta Pak. Ya makanya kita selalu berdoa Pak. Syekh bin Baz itu ketika mengajarkan kita, ya mengajarkan kepada kita, ketika sujud itu 3 doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, aku meminta kepadamu, rizkikanlah kepadaku taubatan nasuha, sebelum saya mati. Dan yang terakhir bagaimana? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. 3 hal yang diminta Pak. Ya, ini di ketika sujud, kecuali sholat wajib Pak ya, karena sholat wajib kita harus mengikuti imam. Kita nggak boleh ketinggalan imam sampai jauh, nggak boleh. Ini bisa dipraktekkan ketika sholat sunnah. Ya, pertama minta tentang husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku taubatan taubatan nasuha sebelum aku mati. Dan yang ketiga, minta ditetapkan mati dalam keadaan Islam. Ini harus kita minta Pak. Ya ini harus kita minta. Ya nanti ada hadis yang lain Pak. Ada hadis lain tentang niat. Kalau kita jujur minta dalam hati jujur, ya berazam dengan kuat ingin matinya husnul khotimah, maka insya Allah nanti akan dikabulkan. Itu Pak, luar biasa Pak ya para sahabat dalam dalam menjalankan sholat jamaahnya. Tidak pernah ketinggalan. Bahkan kata Rabi bin Husaim, dia juga memiliki kaki yang pincang, ya. Kata siapa? Rabi bin Husaim, beliau mengatakan fa inistata'tum an ta'tuha fa'tuha walau habban. Ya, barang sahabat di antara kalian yang mampu untuk mendatangi sholat berjamaah walaupun dengan merangkak, maka datangilah sholat jamaah secara merangkak. Itu sampai seperti itu Pak. Para sahabat semangatnya dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, ini keutamaan tentang sholat berjamaah. Kemudian di sini dijelaskan tentang wadzalika anna ahadum idza tawaddaa fa ahsanal wudu, ya. Summa atal masjid la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah. Di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah dia wudunya di rumah. Ya, wudunya di rumah, ya, baru pergi ke masjid.
ya, bukan wudunya di masjid, walaupun ada fasilitas untuk tempat wudu, ya, walaupun juga tetap dapat keutamaan, tapi keutamanya tidak seutama, tidak seistimewa ketika dia berwudu dari rumah, ya. Kemudian syarat yang kedua, la yuriduhu illa sholah, niatnya itu benar-benar ingin sholat, bukan karena tadi ingin ngadem, ingin ngobrol, ya, atau janjian dengan seseorang, ataupun karena habis berantem sama istri, ya, ngambek, ya, perginya kemana? Ke masjid, bukan, tapi benar-benar niatnya ingin sholat, ya, niatnya ingin sholat. Maka apa? Maka balasannya kata Rasulullah SAW, ya, akan diangkat derajatnya dan akan dihapus kesalahannya sesuai dengan kadar langkah yang dia langkahkan menuju masjid. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat, ya, namanya Jabir bin Abdullah. Beliau, ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya di pelosok, ya Rasulullah, pelosok sok jauh, ya, jadi di desa terpencil, jarak rumahnya dengan masjid itu sangat jauh, ya, gimana kalau rumah tersebut saya jual, ya, kemudian saya beli rumah yang dekat dengan masjid? Maka Rasulullah apa? Melarang, la tabi, ya, jangan dijual, karena kata Rasulullah SAW, ya, innalakum bikulli khutwatin darajatan, karena sesungguhnya bagi kalian itu setiap langkah kakinya itu akan mengangkat satu derajat. Luar biasa, Pak, ya, akan mengangkat satu derajat, ya. Jadi yang rumahnya paling jauh nggak perlu dijual, ya, nggak perlu dijual, ya, karena setiap langkah yang kita lakukan itu akan mengangkat derajat kita. Ya, kemudian kalau yang naik sepeda bagaimana? Ya, ada syekh yang menjelaskan. Kalau sepeda ya mungkin yang dihitung adalah putarannya. Motor juga yang dihitung adalah putarannya. Tapi tetap, Pak, kalau dalam kaidah itu ya setiap kesulitan itu akan mendatangkan pahala. Ya, yang setiap kesulitan yang kita tempuh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu nilainya beda dengan yang lebih mudah. Ya, walaupun tetap ada keutamaan masing-masing, tapi yang kesulitannya lebih dibandingkan yang lain itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang lebih mudah. Maka yang jalan itu lebih utama, walaupun naik motor juga boleh. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di sini juga ada keutamaan yang lain, bahwasanya malaikat itu senantiasa memberikan doa Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah, ya, berikanlah rahmat kepadanya dan ampunilah dia dan terimalah taubatnya, malam yu'dzi fihi, malam yuhdits fihi, tapi syaratnya ketika dia berada di dalam masjid tersebut, ya, di dalam masjid tersebut sedang dalam menanti sholat, ya, jangan menyakiti siapapun, ya, jangan ketika dia sedang menunggu sholat itu ngobrol, ujung-ujungnya ngomongin orang lain. Nah, ini banyak terjadi, ya, antara maghrib dan isya ngobrol, ya, lama-lama asik ngobrol, lama-lama ngomongin orang. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Harusnya kalau kita berada di masjid itu dikit baca Al-Quran ataupun amalan yang lain. Jangan amalan-amalan yang ya walaupun secara hukum ngobrol itu mubah, ya, tapi lebih utama kita isi dengan dzikir, malam yuhdis fihi, dan selama dia itu tidak berhadas. Kalau hadas ya sudah hilang keutamaan didoakan oleh para malaikat, sehingga benar-benar dia itu selama dia itu menanti waktunya sholat, dia senantiasa didoakan oleh para malaikat. Tapi bukan berarti kalau kita ingin kebelet kita tahan, nggak boleh, karena kalau sedang sholat itu tidak boleh menahan buang angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi dituntaskan, baru setelah itu dia berwudu lagi. Mungkin ini saja, Pak, yang bisa kami jelaskan, singkat saja, ya. Saya pikir jamnya itu, Pak, ternyata beda, Pak, ya. Telat, Pak, ya. Ayo udah, ya. Mungkin cukup sampai sini saja. Insya Allah nanti kita masuk pada hadis yang pertemuan ke depan kita masuk ke dalam hadis yang ke-11, ya, masuk ke dalam hadis yang ke-11. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ya. Didapatkan dengan niat
agar kita lebih termotivasi lagi sebetulnya. Kalau meninggal khotimah itu apa sih utamanya atau yang didapatkan? Gimana Pak? Secara singkat. Kalau apa? Kalau kita meninggal khotimah itu apa aja sih yang didapatkan dan Iya. itu apa? Ya, baik. Kata Rasulullah kan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal soleh itu berada di akhirnya. Ya, berada di akhirnya, ya. Kondisi seseorang ketika mati itu menentukan nasibnya nanti ketika dikubur. Apakah mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat. Jelas kalau seseorang ini su'ul khotimah, mati dalam kondisi mabuk. Apa namanya istilahnya Pak? Kalau karena minuman keras, overdosis ya. Ya, overdosis karena narkoba ataupun karena dosa-dosa yang lain. Ya, karena zina kemudian meninggal, ya, ataupun dosa-dosa yang lain, tawuran. Ya, maka ini dihitung sebagai su'ul khotimah. Nah, maka su'ul khotimah ini menentukan nasib dia nanti ketika di alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam kubur. Ya, apakah dia mendapat nikmat atau dia mendapat azab? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khalifah yang ketiga siapa Pak? Khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau itu setiap kali lewat kuburan itu nangis, Pak. Ya, setiap kali apa? Lewat kuburan itu nangis. Maka para sahabat heran bertanya, "Wahai Utsman, ya, engkau kalau Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka, tentang ancaman neraka, engkau biasa-biasa saja. Engkau tidak menangis, ya, ekspresinya biasa-biasa saja. Lalu kenapa setiap kali engkau, ya, melewati kuburan, ya, itu engkau selalu menangis?" Maka kata Utsman bin Affan bagaimana? Ya, ada di sini hadisnya. Sesungguhnya, ya, kuburan itu, ya, kuburan itu adalah awal perjalanan kita menuju akhirat. Ya, awal perjalanan kita menuju akhirat. Barang siapa yang selamat, ya, di kuburan, maka perjalanannya akan lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, ya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih sulit. Itu Pak. Ya, kalau kita dapat nikmat, maka insya Allah nanti di akhirat lebih mudah. Maksudnya apa? Ketika melewati sirat, ya, ketika nanti diuji dengan malaikat mungkar dan nangkir ataupun yang semisal, itu lebih mudah, ya. Tapi kalau dari awal sudah mendapat azab, maka setelahnya itu nanti akan disiksa dengan siksaan yang lebih berat. Dan nanti akhirnya nanti ketika di akhirat juga mendapatkan siksa yang lebih keras. Jadi itu Pak. Jadi amalan terakhir yang kita lakukan, husnul khotimah atau su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu menentukan nasib kita nanti di alam kubur. Maka ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai nanti kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita masih punya kebiasaan buruk, tinggalkanlah kebiasaan buruk tersebut. Karena apa? Jangan sampai nanti kita ketika melaksanakan kebiasaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dalam keadaan seperti itu. Hobinya apa Pak? Hobinya saya kalau ada ini joget sama biduan. Saya pernah dikirimi Pak, ya, video kompilasi. Kompilasi itu maksudnya campuran dari berbagai macam peristiwa. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi joget. Saya pernah Facebook itu yang kirimi di WA atau di Facebook, saya lupa, ada. Lagi joget mati. Ganti lagi video yang lain, juga lagi joget juga mati. Ya, ini jangan sampai kita masih punya kebiasaan buruk yang kita lakukan. Karena apa? Karena khawatir kita nanti dalam melakukan perbuatan maksiat tersebut, nyawa kita, ya, diambil atau dijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masih punya kebiasaan buruk, segera ditinggalkan. Ya, segera ditinggalkan. Cukup atau ada lagi? Cukup ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada 2 hadis lagi Pak. Masih ada 2 hadis lagi di dalam pembahasan tentang niat. Tapi di sini poin utamanya niat Pak ya. Ketika kita berangkat ke masjid itu niatnya adalah benar-benar ingin sholat, bukan karena yang lainnya. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan.
Qaulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.